Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yahnahu wa bihim nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai materi kita yang alhamdulillah materi kita pada hari ini berjudul kesehatan dalam berhaji, yang sudah hadir bersama kita Dr. Haji Zul Khair Ali SPD KGH, yang datanya akan kami bacakan sebagai berikut. Nama narasumber kita Dr. Haji Zul Khair Ali SPD KGH. Tempat dan tanggal lahir Air Molek 21 April 1961. Pekerjaan pegawai negeri sipil, dokter ahli penyakit dalam. Alamat beliau sekarang Komplek Kampus Jalan Tidar P21A. Demikian ya data singkat beliau. Untuk menambah keberkahan kita, mari kita buka sekali lagi dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mukarram, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo. Ya, kita muliakan dan kita hormati bersama orang tua kita, dan juga dengan kemarin beserta segenap pembimbing manasik kita. Sebelum saya memulai ceramah ini, namun sebelumnya kita pantun dulu, guys. Melihat air di dalam kolam, beningkan airnya sebening kaca. Jatuh. Atau apa itu? Ingat. Izinkan saya mengucapkan salam. Semoga kita semua bahagia dan sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu dibacakan riwayat hidup tadi, saya ingin bertanya sedikit. Di dalam ruangan ini kira-kira ada yang tahu dengan air molek? Ada yang tahu? Kadang-kadang dari nama itu ada yang itu sesusun. Itu jauh di Riau kan. Jauh di Riau, karena kebetulan memang mau sinilah, hobi Sri Bandung, tapi lahirnya itu di Riau. Jadi melekat dia nama air molek. Itu terdampak kita. Alhamdulillah bahwa tadi saya ngobrol dengan Kiai Zainal, ini sudah yang ke-25 kali saya ceramah kesehatan. Dimulai dari dulu ada majelis taklim di IAIN tahun 2000 sampai sekarang 2025. Jadi kalau dipikir lah 25 kali aku ngomongnya mungkin lah kepala gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak pernah. Dan alhamdulillah selama 25 kali itu seingat saya tidak pernah lewat atau lewat. Dan karena kalau acara-acara atau kongres atau rutin lain, atau baik yang tabrakan dengan acara yang lain. Ini alhamdulillah pas di tanggal sekian, insya Allah bisa. Itulah berkah Allah bahwa tidak pernah bosan-bosan kita kalau kita bicara tentang haji. Kalau kita pergi kemana ya, selalu ke Amerika, kita ngobrolin malam-malam sekali 2 kali. Tapi kalau soal haji, mungkin bawa apa dari berangkat atau bawa kita cerita yang sudah berangkat, itu sudah malam-malam dia cerita. Itulah salah satu keistimewaan haji. Jadi untuk itu memang masalah
bukan hanya masalah kesiapan betul-betul upaya, betul-betul undangan dari Allah. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan hormat dan selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang insya Allah undang oleh Allah. Itu diundang oleh Gubernur Dki Jakarta lah gitu kan. Apalagi ini betul-betul diundang oleh Sang Pencipta. Ya. Jadi jelas yang disampaikan dalam surah Ali Imran 97, Billah yang nas ikil baiti sapo'a ilaihi sabil. Jadi istiqomah itu sangat penting. Dan istiqomah itu bukan hanya masalah biaya, keamanan, tapi kesehatan. Saya diingatkan oleh Nur Inal tahun lalu, saya selalu bicara, tapi tahun lalu tidak lupa. Ada pepatah yang mengatakan, kesehatan itu bukanlah segala-galanya. Kalau kita sehat, kita pengen rumah, pengen mobil, pengen baju, pengen sekalian, lain-lain. Tapi kalau kita tidak sehat, apa yang kita punya itu tidak hati-hati. Ya, kita lamanya duit, banyak uang kayu, tahu-tahu terkapar. Tidak pajak kita berangkat. Walaupun kita sudah ada panggilan, kita terkapar, tidak pajak. Tapi insya Allah sudah mengatur segalanya, Dia sudah menyiapkan, kalau Dia sudah mengundang, mulai dari awal, mulai dari biaya, mulai dari kesehatan, insya Allah dijamin. Jadi jangan ada kekhawatiran, jangan ada kesusahan, jangan ada nak menipu-nipu, nak ngotai, misalnya itu sakit, tidak boleh. Karena kita ini adalah keberangkatan, memang betul-betul keberangkatan yang sangat mulia. Jangan sikut-menyikut, misalnya, aku udah berangkat, region berangkat, misalnya itu jangan. Itu betul-betul, ini adalah undangan yang sangat mulia, dan insya Allah kita akan mampu kapan waktunya. Jadi dalam kesempatan ini, dalam lebih kurang kira-kira 1 jam ini, kita akan berdiskusi khusus tentang istiqomah mengenai kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit perubahan tentang pemeriksaan kesehatan beberapa waktu yang lalu dengan saat ini. Kalau dulu, lunasi dulu, baru pemeriksaan kesehatan. Lunasi bayar dulu, baru kita periksa. 2 tahun terakhir ini, periksa kesehatan dulu, mampu lunasi. Kenapa? Percuma baik kita melunasi kalau itu tidak. Jadi petugas kesehatan untuk memeriksa dan menyervis bapak-bapak dan bersama dengan bapak berangkat ke Jakarta, pakai mobil dewek, biasanya kita masukkan ke servis, kita gantikan ke oli. Jadi jangan takut dengan petugas kesehatan. Apakah itu dokter atau perawat. Tugasnya adalah membuat bapak-bapak dan sehat. Jadi bukan melarang bapak-bapak dan ibu untuk berangkat. Ya. Jadi jelaskan seluruh penyakitnya, jangan ditutup-tutupi. Aku ada pahanmu di sini, kalau aku sholat gatel terus. Ya, berarti. Ya. Atau penyakit yang lain. Karena yang namanya penyakit itu pasti tidak ganti itu. Kalau sakit gigi beda marah dulu kan. Gigi nak marah dulu, ayo servis. Nah nanti gigi di sini itu ganti giginya supaya pacak makan daging unta di sana misalnya kan. Pokoknya diservis sebagus-bagusnya supaya kita bisa makan. Jadi saya akan menjelaskan pemeriksaan apa yang dilakukan sekarang. Mungkin ada perubahan-perubahan karena Kementerian Baik sudah berubah. Dulu masuk Kementerian Agama, sekarang sudah jadi Kementerian Haji dan jadi kemarin ada ribut dari dulu sebelumnya organnya panitianya banyak 8 kacau balau ini nanti pulang lagi ada ribut apa jual 1.000 bom menjual perusahaan susah. Pokoknya kita jangan mikir soal itu, jangan mikir soal kesulitan, biarlah ada yang aturnya dan seluruhnya itu adalah ketentuan. Jangan mikir pokoknya lurus. Bapak dan ibu-ibu, biasanya pemeriksaan yang dilakukan sekarang ini, biasanya dilakukan pemeriksaan secara medical check-up.
periksa fisik, kemudian diperiksa laboratorium, ya. Dan sekarang ini ditambah katanya ada pemeriksaan mental, pemeriksaan kognitif. Kognitif itu bagaimana daya pikir gitu, supaya gitu jangan dari sana, nggak tahu nak balik, gitu ya. Itu diperiksa. Kesehatan mental itu sangat penting. Kita lihat, rampung mental ini. Banyak orang yang segini sehat, pas dia di sana dengan perubahan, mental itu jadi berubah. Apalagi memang mental kita ini tak marah doang, misalnya kan, dikit-dikit tak marah, dengan ini tak marah, misalnya. Tapi bertemu dengan tetangga-tetangga di sebelah kamar, tak marah terus. Nah, ini harus kita perbaiki kesehatan mental kita. Karena kita selama ini tidur berdua orang ini, di sana tidur kelanangan rame-rame. Ada yang pengen dingin, ada yang pengen panas, ada yang tahan AC, ada yang tak baju, gitu ya. Dan sekarang keluarga kita sudah berbeda. Itu tidak jarang membuat kesehatan mental kita terganggu. Itu, setelah aku tak banyak tidur, sebelah aku ngorok terus, gitu ya. Dan sadar bahwa orang lain itu kesel. Kenapa kita diam aja senang ngorok banyak tidur, gitu. Jadi itu harus dipersiapkan kepada. Nah, jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan itu ada 4 kesimpulan dari institusi kesehatan. Yang pertama adalah orang yang betul-betul istiqomah sempurna. Biasanya anak-anak muda yang sehat, tetap olahraga terus, ya, itu udah aman ini. Berangkat. Yang kedua, ada istiqomah dengan pendampingan. Ini sehat, tapi yang tidak ini biasanya berada tua, yang perlu obat, ya, makan obat dalam lupa. Biasa tidak diizinkan. Yang ketiga, ada yang disebutkan tidak istiqomah sementara. Yang masih sakit, karena sakit paru-paru, TBC, sementara itu belum bisa berangkat. Tapi diobati dulu, ya Allah pada saat itu bisa. Yang keempat, yang tidak istiqomah. Tidak boleh. Karena apa? Contohnya uang yang rutin cuci darah. Kalau 5-10 tahun yang lalu, darah boleh berangkat cuci darah, tapi sekarang ini informasinya yang boleh lagi. Tapi ada cerita yang menarik, Pak Ibu. Yang waktu pasien saya sudah cukup tua, mungkin 65-70 tahun, sudah cuci darah bertahun-tahun di rumah sakit khusus ini. Tahu-tahu kami terkejut. Kenapa? Dok, kami minta izin nak berangkat naik haji. Pak, kamu banyak pajak lewat? Tidak tahu, Dok. Bapak ngotak tidak? Dia diam. Tidak, Dok, diperiksa. Aku tanya sampai ke perawat, dan kami menyampaikan surat keterangan sehat palsu. Tidak, Dok. Dia berangkat dari. Dan selama di sana 40 hari sekalipun dia tidak. Pas lah balik, baru dia tidak lagi. Jadi sebagaimana inilah yang saya sampaikan bahwa inilah kekuasaan Allah. Kalau dia sudah modal, ada berjalan. Dan sebaliknya, tadi kan yang ekstrim dia sakit disebarkan. Sebaliknya, yang sehat jangan sombong, ya. Jangan takut. Itu sehat, aku aman, pokoknya tenang deh, tenang aku kuat, aku jalankan tak naik, apa namanya ke Gua Hiro, Gunung Dempo, aku pernah naik, tapi bisa, jangan sombong. Ya, para kiai ini banyak menjelaskan di sini segan Google, pas masuk ke Jeddah itu mulai yang sakit. Tapi pas keluar, dia pakai baju lagi. Sehat. Jadi sekali lagi, kita kerjasama kita ini betul-betul dengan Allah. Jangan kita ngotaki, jangan kita nipu, jangan kita sombong. Karena betul-betul ini adalah hukuman Allah. Yang tugas kita hanya satu, mempersiapkan keberangkatan kita sebaik-baik.
Ya, ada yang sekarang sehat, pas berangkat sakit kan, ada banyak ya, jangan bahkan ada yang meninggal digantikan oleh yang lainnya. Yang penting kita sudah menyampaikan niat kita sudah berusaha, masalah berangkat atau tidak itu adalah itu saran saya. Yang kedua, kalau diskusinya saya ngomongnya sebentar saja, tapi diskusinya yang panjang. Yang kedua, apa yang harus kita bawa masalah kesehatan, tentang obatan dan masalah perlengkapan. Obat-obatan yang dibawa ini ada dua. Yang pertama, obat yang biasa kita makan. Obat darah tinggi, umum darah tinggi harus makan, harus bawa obat darah tinggi selama 40 hari. Umum yang manis itu, umum yang sakit jantung itu. Kenapa? Jangan mengharapkan petugas kesehatan untuk obat yang mungkin kita bawa. Dan jangan berpikir di sana juga banyak obatnya, tapi kadang-kadang beda. Supaya beda, dibikin juga beda. Kadang ada umum yang terlalu mahal. Padahal di sini dia pakai BPJS gratis. Kalau dulu itu rumah sakit akan menyiapkan obat itu selama 40 hari walaupun tidak BPJS. Sekarang udah tahu, sekarang 30 hari pengambilannya. Tapi kalaupun tidak tutup, belilah. Bahwa lebih mudah membeli di sini, lebih murah membeli di sini, daripada kita siapkan satu. Kalau terdesak, baru sana konsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan di jamaah kita. Itu obat-obatan. Yang kedua, obat-obatan yang dibawa adalah obat-obat untuk meningkatkan stamina. Yang namanya vitamin, ya. Kemudian obat-obat yang sakit-sakit biasa, obat flu, demam, sakit demam, ya. Karena bisa banget kita tidak biasa makan untuk, bisa makan untuk sakit mah gitu kan. Atau kita selalu berangkat, tahu-tahu flu, banyak rame, ya kan? Itu untuk obat-obatan. Jadi silakan kalau tanya ke dokter yang bisa vitamin apa dok yang bagus juga. Biasanya B-kompleks, vitamin C, ya. Obat yang ketiga khusus untuk ibu-ibu adalah obat untuk pengatur menstruasi. Sangat satu ibu-ibu yang masih mens. Kalau yang ini tidak perlu lagi bawain. Ya. Tapi dikaget ibu-ibu bisa bawa mens. Ya. Jangan terlalu yakin dengan waktu menstruasi itu. Karena apa? Karena sekali lagi saya katakan di sana itu suasananya berubah. Mental kita juga berubah. Ada yang senang, sesenang-senangnya, ada yang kesal, sekesal-kesalnya. Kadang-kadang mensnya jadi berubah. Biasanya tangan 10 ini maju tangan 3. Jadi silakan konsultasi ke dokter, ke bidan, ya, bagaimana cara mengatur menstruasi. Karena kalau pas kita wukuf, kita mens, paksa kita berangkat 20 tahun lagi. Ya, mungkin belum tahu, sekarang 6 tahun daftar tunggu kita. Jadi betul-betul dipersiapkan untuk menstruasi. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang berangkat yang tidak menstruasi. Jadi tidak pikir soal itu. Ya, itu mengenai obat-obatan. Mengenai alat-alat yang harus kita bawa, yang sekarang yang penting adalah masker, hand sanitizer, kan? Carilah hand sanitizer yang tidak mengandung alkohol, yang tidak ragu-ragu. Atau cuci tangan pakai sabun, sering-sering. Kalau kita salaman dengan orang yang pilek, insya Allah kita juga akan ketularan. Ya, jadi harus siap itu. Dan satu lagi yang harus diingatkan adalah alat bantu. Nah, saja di sini sudah bantu-bantu kebanyakan pakai kacamata kalau kan. Jangan lupa bawa persiapan kacamata ekstra. Kita udah tahu rame, tiba-tiba kencang, tiba-tiba hilang. Nak cari kacamata, susah tengah malam misalnya. Ya. Bahkan terus terang saya sendiri bawa pada ibu-ibu, jangankan jauh-jauh lama-lama, saya di Jakarta mana-mana baik, biasanya selalu ada kacamata saya. Tapi kalau tengah malam kacamata udah nanti yang jual kacamata udah banyak itu. Nah, banyak membedakan misalnya itu salah. Atau yang demikian juga dengan alat bantu yang lain.
alat kuping, ya, tongkat, itu sangat dibutuhkan karena ini merupakan alat bantu yang mungkin ada di sana, tetapi memerlukan waktu dan biaya untuk mengganti. Itu mengenai obat-obatan dan alat-alat yang harus kita bawa. Ya. Dalam kita berangkat. Hari-harinya insya Allah seluruhnya 300 orang berangkat dalam satu pesawat. Syukur alhamdulillah bahwa jemaah haji sekarang ini sebagian besar sudah pernah menjalani umroh. Karena lamun yang umroh ini sudah umroh bayar umroh sekarang banyak, mulai dari yang umroh mandiri sampai umroh kelas kakak, silahkan bayar. Jadi tidak banyak perubahan di dalam pesawat. Kalau zaman dulu itu kadang-kadang jangankan umroh, naik pesawat belum pernah. Jadi apa cara ditutup kegugupan terutama yang tua, ya gugup betul. Nah, kalau kamu sebelum jemaah kamu nak kencing, ada yang pernah kamu kencing dia itu di bawah, ya. Dan ini membuat pengalaman yang tidak menarik. Kadang-kadang yang bawa orang tua, alhamdulillah kita bisa naik haji bersama orang tua, tolong sering-sering ditanya. Kadang-kadang mereka gugup nak polisi. Nah, teman-teman itu ini artinya, Mak, kecil dah, istiqlah, Bapak, kecil sini aku rewangi. Kadang-kadang dia kencing di sana. Kalau perlu memang yang sering kencing dulu kan sering ada prostat, ada segala macam, siapkan pampers segala macam. Ya, supaya tidak mengganggu. Kadang-kadang kalau cuaca bagus, memang kita bisa. Tapi kadang-kadang cuaca lagi tidak bagus, 2-3 jam tidak bisa ke toilet, akhirnya ini barang tidak ketahan lagi, nggak kencing kan? Bahkan ada yang terbising. Kalau sudah bising ini seluruh pesawat itu menerima hikmah ini. Nah ini kan, jadi siapa boleh itu nonton. Jadi ingat, yang punya orang tua atau yang bawa anak-anak kecil sering-sering ditanya makan sama minum dah, ya. Kadang-kadang walaupun sudah pernah kegugupan selama 9 jam. Saya selalu contohkan ada 3 saat yang rawan waktu naik pesawat. Pertama waktu mendarat, ya, banyak kecelakaan waktu take off, waktu terbang. Yang kedua waktu mendarat, yang ketiga waktu di atas. Jadi kesimpulannya seluruh kita naik pesawat itu gugup. Alhamdulillah dengan gugup ini, bahwa badan ibu amal kita bertambah. Kalau kita bertambah, itu doa itu bertambah. Fatihah, baju yasin, zikir terus gitu. Ini kita nikmat. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau kita naik mobil, naik sepuluh jarang kita doa. Tapi kalau naik pesawat itu, apalagi tambah goncang, tambah banyak doa gitu kan. So, alhamdulillah ini syukur gitu. Tapi yang kita di sana, wah, ya. Jadi jangan takut, tenang-tenang baik. Tapi sekali lagi mohon ingat kalau yang bawah, ya, jangan sampai dia menjadi masalah, ya, dia sesah atau yang tidak ingat, ya. Selama di pesawat, sampai nanti di pesawat, sampai nanti di bandara sana, apakah di Madinah atau di Mekah, tolong kita cek lagi, itu sudah capek. Bukan hanya 9 jam, 10 jam itu, tetapi kadang-kadang menunggunya dari asrama haji, kemudian menunggu di bandara, itu tidak mudah. Jadi kadang-kadang capek, lelah, disinilah saat awal penyakit kita mulai muncul. Ya. Bagian asma mungkin hati-hati yang tertahan dingin, di pesawat kedinginan, siapkan selimut. Ya. Siapkan diaper. Ada yang kira-kira udah tahan duduk lama-lama rematiknya muncul, siapkan. Jadi betul-betul kadang-kadang sampai di sana itu kita sudah dalam kelelahan. Tidak tidur. Ada yang baru gugup bela tidur, ada yang tidak bisa tidur. Aku termasuk yang lebih sedih. Jadi kalau di pesawat tuh, aku tidur cuma paling-paling 15 menit waktu dia masih di jalan. Pas nak berangkat, langsung kebangun. Mungkin karena faktor gugup itu gue. Tidak ketahuan. Aku tidak gugup, tapi tidak tidur tipis. Itu kekurangan.
Yang lemaknya itu pas lagi duduk, makan pun tidak tepat, langsung tidur pagi. Wah, itu lemaknya. Pas bangun langsung seger. Ya. Bahkan tidak jarang ada yang minta bantuan, tolong minum aku obat tidur supaya lemak. Tapi harus hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Karena obat tidur itu adalah termasuk obat-obat terlarang. Termasuk narkoba kita. Ya. Kalau tidak tercatat dengan baik, tidak ada resep dengan baik, tahu-tahu sampai ke sana imigrasi oleh kerewek, karantinanya, ini obat apa? Ya, itu jadi masalah. Jadi sebaiknya nanti semua obat-obatan dicatat buku kesehatannya, ditandatangani oleh dokter bahwa inilah obat-obatan yang perlu kami lakukan. Karena kadang-kadang orang sana karantina itu tidak mengerti dengan obat-obatan, apalagi mereknya beda-beda. Jadi betul-betul jangan membawa obat-obat sembarangan, ya. Dan hati-hati juga membawa makanan. Nah, baik makanan itu lewat, jangan sebaik makanan kita ditahan. Aku punya contoh kepada ibu, kami bawa Indomie, bukan ke Mekah, kalau Mekah atau Indomie lah banyak. Jadi ada 3 kawan, satu bawa mie, ada satu nggak boleh masuk. Ada satu lagi kawan boleh masuk tapi bumbunya ditahan, bumbunya tak beres. Ada kawan yang lain lewat. Jadi itu nasi Pak, termasuk obat-obatan. Jadi jangan kesel, jangan ngomong dia lewat ngapu itu lewat atau tidak. Ya. Pokoknya alhamdulillah dia lewat itu macam minta. Ya. Kalau lewat cari jalur nggak dapat kita. Gitu ya. Jadi aman saja. Itu sama-sama berangkat tapi nasib itu berbeda-beda. Ya. Jangan pikir kamu untuk itu apa tidak. Ya. Jangan. Pokoknya kita jalani, kita niatkan dengan baik, insya Allah kita mendapat ya. Dan selama di sana kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan yang paling penting itu ada 3. Makan, minum, kebersihan. Makan, minum, kebersihan. Jadi makanlah banyak-banyak, minumlah secukupnya, sesuai dengan standar di sana. Kalau musim panas banyak minum, kalau musim dingin kurangi minum. Kemudian kebersihan harus kita. Ya, yang paling berat ini adalah ibu. Kenapa? Ibu-ibu ini sering nggak galak minum. Alasannya apa? Takut kencing. Ya, nah akhirnya kondisinya akan menurun. Ya. Kenapa takut kencing? Itu maklum lah. Yang namanya orang rame, biasanya toilet di sana itu kurang bersih. Jadi siapa yang baik? Amalkan minumnya pas waktu jangan berangkat, itu gitu ya. Jangan takut misalnya takut kencing, takut banyak minum, karena udaranya saat ini masih panas. Ya, sedang. Alhamdulillah, ini bulan-bulan Juni ya, itu sudah mulai dan tidak mulai di 2 Agustus kemarin. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini masalah panas sudah mulai berkurang. Ya. Kemungkinan yang lain adalah masalah cuaca. Itu di sini paling enak. Yang namanya di negara tropik Indonesia ini cuma ada 3 musim. Musim hujan, musim kemarau, dengan musim durian. Kalau di sana musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan, jarang kita ketemu musim yang lemah. Jadi insya Allah tahun ini mulai lemah di Mei, April semakin baik. Ya. Karena dari musim ini, dari cuaca ini akan banyak pengaruhnya dengan penyakit, kesehatan. Kepanasan, bisa dehidrasi, bisa lengan, bisa heat stroke, ya, heat stroke itu banyak juga karena kekurangan minuman. Jadi kalau mulai panas, banyak minum, jangan takut nih. Biasanya sebelum kita berangkat, minum, kemudian setelah berangkat ke masjid, di masjid kita minum banyak, situ ya banyak gam-gam, nah keluar kita minum. Ya. Nah, soal kencing tadi, kencing, kentut, segala macam itu memang tak nyaman. Tambah tua gitu, tambah susah. Ini pahit, atau tak kencing nggak baca. Tapi jangan tak.
bahwa masalah kencing dan isi kentut itu lebih banyak juga pengaruh pikiran. Kalau kita terpikir dari awal nak kencing nian. Nah itu ya, nah, kencing aku juga kawan kencing di luar gitu ya, itu faktor pikiran. Tapi kalau kita berdiam, kita berdoa, ya Allah, kita ibadah, insya Allah terlewat dari kencing, kentut dan isi. Biasanya awet. Jadi keyakinan kita, doa kita itu akan semakin menambah keyakinan kita bahwa insya Allah tidak ada gangguan. Coba kan, ya. Coba. Kalau memang kencing lah, gitu ya. Apalagi pada saat kita tidak boleh kencing kentut itu pada saat tahu misalnya kan. Kalau sakit boleh gitu. Tapi nak kencing di mana? Jadi itu masalah cuaca. Cuaca dingin sebaliknya, cuaca panas. Cuaca dingin sebaliknya mulai kedinginan, kulit keropek, bibir berdarah, gitu ya. Kita tidak bahas itu karena insya Allah tahun ini kita belum dingin. Tapi panas itu harus saja. Apalagi pada saat di arus panas. Kemarin baik sampai 50 pada saat itu. Sampai 50 baik itu lah itu. Sampai 50 derajat kita di sini lemah 26 paling banyak 30. Itu baiklah. Dan sibuk gitu datang, oke? Payung sekali. Ya. Jadi bagaimana cara kita menghindar dari cuaca yang ekstrim ini? Pertama, jangan terlalu banyak di luar. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu terutama di luar masjid, di madal masjid sebentar, tapi yang banyak di jalan. Ya. Melihat yang murah-murah bagus itu ya, murah-murah bagus, udah sadar gitu. Nah, jadi caranya kalau udah di tempat kita hotel di penginapan, kalau tidak banyak-banyak di masjid. Ya Allah, kita terhindar dari cuaca ekstrim. Gitu, ya. Kemudian kalau terlanjur kita harus keluar, gunakan perlengkapan. Payung kah, topi kah, silakanlah. Supaya jangan, kalau dulu sering kita terus bawa spray, itu untuk menghindari dehidrasi. Ya. Jadi ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa jamaah haji Indonesia ini umumnya yang paling banyak tanda-tanda. Mulai dari bajunya beda, itu pakai shawl, segala macam tanda merek itu terkenal di seluruh dunia bahwa kalau yang banyak warna-warni itu wong Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan hilang, supaya mudah dilihat. Nah, saya ingin menyampaikan, jangan lupa menyampaikan ciri-ciri khas yang diketahui oleh pasangan kita. Jadi dari jauh lah ini aku. Ya. Salah satu contohnya adalah pakai payung. Kalau ingat pengalaman dulu, kalau kita pakai payung, dari jauh lah itu bini aku. Pas kejingon, bukan bini bok. Jadi usahakan payung itu ya ekstrim, yang tidak mungkin dibawa oleh orang lain. Misalnya juga ditulis namanya dengan nama umum, misalnya kan? Misalnya namanya apa? Lekat, pasti tahu itu bapak, umat lekat, nanti nama lekat. Demikian juga dengan topi ini, dari tertarik pak, pakai topi Lampung gitu ya, pak. Nah, yang jarang dipakai. Jadi jauh lah ketinggalan pasti bapak. Walaupun tetap ada kemungkinan beda. Sama dengan tas, koper, gitu. Kalau ada yang khas, itu jimat dari jauh kan. Jadi ciri-ciri khas itu penanda kita supaya kita lebih mudah dikenal. Itulah sebabnya banyak yang merek-merek pada jamaah. Saya kira mungkin sementara diskusi kita sampai situ dulu. Silakan nanti kita tanya boleh sampai jam 9 insya Allah. Awal. Ya sudah siap waktunya dari jam 8 tadi sampai jam 9, waktu 1 jam kita untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya mohon maaf. Kadang-kadang salah ngomong, salah satu, ada yang kecil hati, dan kecil hati. Kita udah ngerti masalah kecil hati. Sekali lagi kita ini urusan ibadah dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita mendapat materi yang sangat penting tentang kesehatan. Bahwa penceramah materi pagi ini adalah Pak Dr. Burhanadi. Beliau ini bukan hanya seorang dokter, tapi juga
banyak pengetahuan tentang agama. Bahkan beliau ini adalah cucu dari seorang ulama besar di Sumatera Selatan ini. Kita bersyukur beliau telah memberikan nasihat, pesan, bimbingan agar kita dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu di sana sini ada yang perlu dipertanyakan oleh para jemaah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, silakan untuk Dan di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua jemaah, khusus buat Pak Dokter. Terima kasih atas nasihat ataupun ceramahnya tadi. Yang ingin kami tanyakan Pak Dokter, langkah apa atau kiat apa apabila terjadinya misalnya kita orang 5 ya dokter, ada keluarga orang 5, salah satunya ini mungkin dia mengalami kecelakaan atau sakit di tempat kita pelaksanaan haji tadi. Lantas yang kita lakukan itu apa dokter? Apakah ada salah satu kita keluarganya atau apa itu menemani keluarga yang sakit tadi atau apa? Kemudian informasi perkembangan keluarga kita ini yang dirawat atau apa, itu kita dapatnya di mana Ustaz? Apakah nanti rumah sakit atau itu mengkontak kita salah satu keluarga yang bisa dihubungi, atau memang ada keluarga dari orang 5 itu memang standby menunggu pasien itu di rumah sakit? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Setan. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Cuma satu yang mau saya sampaikan mengenai kita tips soal kesehatan di haji yang aman untuk kita. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Yang kedua, meliputi pelayanan kesehatan apa yang nanti kita temui di sana nanti. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, sebelum lupa kita jawab dulu yang ini ya. Lain siap-siap dulu. Jadi tadi saya baru mendapat bisikan dari Pak Ismail bahwa sistem pelayanan kesehatan haji kita tahun ini berubah. Ya, kalau dulu itu banyak petugas-petugas kesehatan Indonesia yang diizinkan, ada petugas sektor, ya ada rumah sakit haji, gitu ya, haji Indonesia, rumah sakit untuk jemaah haji Indonesia. Informasinya tahun ini tidak ganti lagi. Jadi betul-betul kita dibantu nanti oleh petugas haji yang bersama-sama kita, itu masih ada petugas kesehatan haji ya baik, tapi jumlahnya minim. Kalau dulu satu dokter 2 perawat asalnya, jadi satu dokter 1 perawat. Sekarang tidak lagi atau 1 perawat itu satu dokter sekarang ini atau 1 perawat. Jadi kenapa ini semakin sedikit? Jadi menyangkut masalah kuota. Jadi banyak yang kuotanya dibatasi sehingga terpaksa jumlahnya dikurangi. Jadi otomatis pelayanan kesehatan kita ini pasti akan minimal ya, dibandingkan dulu. Yang dulu bayar sampai 3 hubung kadang-kadang masih tidak terurus, apalagi satu dokter itu 1 orang, pakai ke dokter atau ke perawat. 450 sekarang, 1 dokter 450. Tapi beda antara dokter dengan perawat itu dari awal beda. Perawat itu namanya merawat kan, kita bisa senang diurusnya. Tapi dokter yang menentukan penyakitnya apa, obatnya apa. Nah, jadi makanya sekarang ini betul-betul dijaga yang masyarakat itu yang betul-betul dianggap sehat. Tadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau terjadi keadaan gawat darurat waktu ibadah?
mungkin di masjid, mungkin di manapun ya. Intinya bagaimana caranya sebetulnya masing-masing kita itu, kalau di negara maju itu sudah lumayan, itu sudah lumrah bahwa masing-masing kita itu dapat ilmu yang namanya BLS, Basic Life Support. Kalau bagi kita adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Sehingga siapapun kita dan dimanapun kita mampu melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nanti ada baiknya bahwa dari itu lihat di internet atau dimanapun di Google, cari saja apa pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi bagaimana orang kalau tiba-tiba dia jatuh, misalnya, ya? Bagaimana kalau orang tiba-tiba apa yang harus dilakukan? Karena tidak bisa kita diskusikan. Itu yang pertama harus kita lakukan. Kalau kita berilmu lebih baik lagi. Satu, melakukan pertolongan, yang lain memberikan informasi cepat pada tim kesehatan, pada satpam, kepada askar, pada siapapun ada orang sakit. Karena itulah solusinya bahwa dia harus segera dibawa ke pertolongan pertama. Jadi artinya kita harus memberikan pertolongan pertama menjelang ke rumah sakit. Ya, bahkan biasanya sekarang ini di tempat-tempat tertentu sudah ada alat-alat khusus untuk emergency. Ya, yang jadi macam yang kita dalam nonton di sinetron untuk jantung, AED itu sudah banyak di bandara. Tapi kita sering terlambat. Ya, bahkan itu dianjurkan berjam-jam saja gitu ya. Jadi memang betul-betul ini kita masih kurang. Tapi insya Allah dari sana itu akan disiapkan. Biasanya pemerintah Arab Saudi kalau sudah yakin bahwa dia pertolongan dari mereka biasanya akan menyiapkan petugas akan lebih banyak. Jadi tolong dia tahu mana tuh lah berteriak atau apa supaya betul-betul bisa. Bahkan di pesawat pun, di pesawat itu ada alat-alat tentang pertolongan pertama ini. Biasanya kalau ada orang yang terjadi sakit tiba-tiba, sakit berat, petugasnya pramugari ngomong, apakah di dalam pesawat ini ada dokter? Terus kalau aku beberapa kali pergi, ditanya begitu dan aku sebagai dokter itu berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, walaupun tanpa biaya. Jadi jangan takut kita pergi ke kota. Yang susah itu kalau kita pergi ke hutan. Yang nanti enak dong. Ya, kalau pergi ke kota, aku sering ngomong dengan pasien-pasien, dia mau mana dok? Dia nak berangkat. Nak berangkat ke mana? Ke Jakarta. Oh, aman. Tapi kalau nak berangkat ke dusun, ke Cengal, salah gitu. Dan bisa itu begitu. Jadi jangan terlalu takut, tapi harus kita persiapkan dengan baik. Banyak akhirnya kita atau tugas gitu. Yang kedua, di samping yang saya katakan tadi Bu, cara kita menjaga kesehatan, yang paling penting itu adalah persiapan. Membuat kebiasaan bagaimana kira-kira kita waktu di sana. Kita ingat bahwa haji ini adalah ibadah yang memerlukan tenaga, ibadah fisik. Jadi mulai sekarang kita sudah harus mempersiapkan fisik kita. Ya, kita ingat di sana kita bisa berjalan 34 kilo, dan sekarang kita sudah mulai latihan untuk jalan, tuyul, pagi subuh, habis subuh kita berjalan. Itu sadar bahwa di sana sekarang lagi panas, berjalannya jangan subuh, tapi kita hari. Kalau kita latihan, kita jalan. Yang ingat zaman dulu aku dari kantor aku di rumah sakit umum, rumah aku waktu itu di kampus masih, ya, itu aku berjalan balik begini. Nah, lewat Kamboja jalan untuk menjaga, tapi dulu masih muda. Kalau sekarang kaki lari cok segala macam, ya. Tapi itulah kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, tadi aku ngomong kan, kita harus membiasakan diri dengan suasana di sana. Kalau kita udah baca tidur dengan ngomong, sekarang latihanlah untuk tidur dengan ngomong. Karena kalau kurang tidur, besoknya pasti capek, pasti sakit. Kalau kita biasa tidur pakai AC, sekarang mulailah tidur pakai AC. Kalau yang belum ada AC, beli AC. Kalau yang nggak kasih AC-nya, jangan tidur dekat kulkas itu ya, begini-begini. Ya. Jadi carilah kebiasaan itu yang betul-betul melihat suasana di sana. Kalau yang biasa bapak-bapak, terutama yang tidur tak baca buka, yang tidak pakai baju, kan buka baju gitu. Tidak rumah gitu dengan orang lain. Biasa kawan mulai sekarang tidur pakai
Kalau yang biasa tidur pakai kelambu, bawa kelambu sana. Sekarang nggak kita lagi membuat kelambu, kalau dulu ya, aduh, nah, biasa tidur gelap, biasa tidur siang kan, atau tidur terang kan, ada nggak pajak tidur gelap, ada nggak pajak tidur kalau ada lampu. Sekarang biasa kan itu kerja, biasa di dalam lampu, ya, atau kelaparan. Jadi itu tuh harus betul-betul siap dengan segala kondisi, segala situasi. Jadi jangan tidak apa-apa. Makanan bahwa itu, ya, makanan di sana pasti beda dengan makanan di sini. Ya. Bahkan makanan yang sama dengan di sini yang dijual oleh umum sini banyak orang Kalimantan, orang jualan, baunya itu lah bau Arab. Ada bumbu-bumbu Arab itu dia masukkan. Nah, sekali lagi jangan mempermasalahkan makanan atau makanan makan. Ya. Yang paling penting itu paling baik nggak basi atau tidak, halal atau tidak. Nah, gitu kan tidak mungkin halal kan? Nah, kalau dia dingin panasi. Kalau udah kata api jemur panas itu kan. Jadi, pokoknya jangan mempermasalahkan masalah yang kecil-kecil. Ibu-ibu yang biasanya banyak masalah. Kalau bapak-bapak makanan baru, gitu ya. Jangan memikirkan selera. Oh, lemaknya makan pindang, makan tempoyak. Makan apa yang ada. Anggaplah ini obat sehingga kita bisa sehat. Ya Bu ya. Ya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lagi Pak. Ini pertanyaan lewat WA, Pak. Ya. Pertanyaannya satu, apakah boleh vaksin influenza? Jika boleh, kapan sebaiknya dilakukan? Berapa bulan sebelum berangkat? Pertanyaan kedua, apakah memungkinkan untuk melakukan operasi besar dalam kurung laparotomi 3-4 bulan sebelum berangkat haji? Atau apakah lebih baik ditunda dulu sampai kembali dari haji, mengingat umurnya berstatus tidak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini. Tadi aku mohon maaf belum menjelaskan soal vaksin ini. Vaksin ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Vaksin udah kata yang haram, ya. Vaksin meningitis masih tetap ya. Polio dengan itu tetap polio, kemudian meningitis, yang ada lagi ya, COVID ada lagi. COVID itu masih juga. COVID tetap. Dari sejarah lama ya, COVID itu kita lihat Pak Mano dia. Nah, ada vaksin ini yang sudah apa itu influenza, kemudian pneumonia, ya. Itu gunanya karena apa? Karena kemungkinan kita di sana akan tertular itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kita kumpul rame-rame, kerumunan. Ingat kan waktu COVID dulu kan? Waktu zaman COVID dulu sudah banyak kita belajar dari situ. Sekarang ini dengan COVID itu lah biasa pakai masker. Tidak lagi jadi wong aneh. Kalau zaman dulu aku bapak ini pakai masker, gitu ya. Nah, itu aneh. Kalau sekarang nggak biasa. Ya. Dan selalu kalau kita mau pakai masker atau apapun yang kelihatannya agak aneh, salahkan diri kita. Jangan nyalahkan orang lain. Ya, supaya orang jangan kesini, maaf Pak, saya pakai masker misalnya karena saya masih tunggu, walaupun kita dah. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Dan masalah influenza dan pneumonia ini, saya menyarankan baik sekali kalau bisa dilakukan. Bukan berarti kalau kita setelah vaksin influenza kita tidak mungkin batuk pilek. Karena batuk pilek itu cuma nuntuh yang bisa. Nah, ini sering sama. Kalau yang lain biasa, kenapa cuaca? Karena batuk pilek itu tidak selalu karena infeksi. Kadang-kadang karena alergi, karena bakteri, karena virus. Dengan vaksin ini, itu terhindar dari flu yang berat. Flu yang sesuai dengan penyakit itu tadi. Ada polivalen, ada monivalen, ada banyak. Jadi dengan kita vaksin ini ada beberapa infeksi yang bisa terhindar. Jadi alangkah baiknya untuk vaksin influenza dan untuk pneumonia itu radang paru. Itu bagus kan. Kalau memang kita sudah ada untuk vaksin. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai operasi. Operasi ini, kalau saya menyarankan, konsultasilah dengan dokter yang terawat.
Ya. Jadi kalau tanyakan ke dokter, dok, saya ini insya Allah akan naik haji 3 bulan lagi. Apa masalah? Apakah aku operasi sekarang atau sesudah haji? Dokter nanti akan mempertimbangkan. Kalau penyakit ini tidak bermasalah pada waktu haji, dia jalan kaki baik Pak. Misalnya operasi kecil dan gitu, kaki baik untuk tidak mampu. Tapi kalau operasi ini diperkirakan 3 bulan lagi akan semakin berat, sebaiknya operasi. Kalau dia berjalan secara normal, operasi itu biasanya seminggu sampai 2 minggu sudah operasi. Jadi kalau kita masih 3 bulan lagi, operasi. Nah, itu berniat waktu itu operasi itu ya Allah enggak. Tapi memang betul kan aku punya pengalaman yang sampai sekarang masih teringat terus ya. Nah sekarang ini betul-betul ketentuan ya. Ada pasien yang sudah tua, ada pasien ada kawan sudah tua, dia dapat hadiah haji dari Pemda waktu itu tahun berapa karena dia aktivitasnya bagus, dapat hadiah haji dari apa namanya dari Pemda, dia ngomong dia ada batu ginjal. Mana dok? Aku di operasi dulu itu 6 bulan lagi pada operasi dulu atau haji dulu. Bilang Pak supaya jangan terganggu, ini kan masih lama 6 bulan, sebaiknya operasi. Jadi oleh dokter bedah dan operasi. Tapi sekali lagi ini ketentuan Allah, untuk operasi yang seharusnya biasa-biasa baik, karena kondisi sudah tua atau terserang infeksi, ketentuan Allah dia. Aku terakhir dalam rumah itu terserang operasi. Tapi ingatlah, yang namanya ajaran itu tidak akan maju sedetik pun dan tidak akan mundur sedetik pun. Jadi tidak usah susah, kalau memang tadi dokter secara ilmunya dia sebaiknya operasi. Bismillah. Apalagi operasi mata kan, ternyata kan sampai sana banyak penyinggungan atau sekarang tidak. Ya. Jadi kalau kata dokter tidak apa-apa Pak, ini aman. Nanti bayar di situ. Ya diskusilah dengan dokter yang itu mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Satu lagi Pak dari WA ini. Ya. Saya punya riwayat penyakit mah. Ya. Apakah saya harus membawa obat-obatan dari sektor pelutaan? Dan yang kedua, apa triknya supaya rumah saya tidak kambing waktu kita lakukan? Nah, ini penyakit mah ini adalah penyakit sejuta umat. Apalagi umat di Sumatera Selatan ini. Karena kita ini kan sangat ekstrim dan sangat berani. Makan itu cukup, ya. Pagi-pagi makan cukup, makan sabu, pempek kan. Nah, jadi otomatis kebanyakan itu ini mengalami sakit mah. Dan aku mengamati bukan penelitian, mengamati biasanya. Kalau yang Palembang asli, dia kuat makan pempek cukup. Jadi dia dari kecil. Yang susahnya datang kerja aku ini. Tidak biasa makan, pas sampai di makan hebat, sakit mati. Ya. Tapi bagaimanapun, jadi seperti kata ibu tadi, yang penting itu mengenali diri kita. Kalau kita sudah tahu sakit mah, kita harus mengatur makanan kita. Kalau kita tidak tahan asam, jangan makan asam. Aku pernah makan kuku itu di rumah juga dengan. Ya. Jadi itulah menyesuaikan diri. Kalau kita biasa terlambat makan, kita harus siap makan. Jadi kalau kita nak ibadah misalnya dari duhur, asar, sampai maghrib, orang itu dia benci. Jangan dipaksa. Kalau Allah tidak menyebutkan sakit, jangan sakit. Bagus kita ngomong baik itu, tapi kita harus berusaha dan bersiap dengan kondisi ini. Ya, benar sekali kita harus mempersiapkan makanan yang cocok dengan kita. Obat-obatan yang sudah cocok. Kalau kita biasa makan obat ini sehat, jangan lupa obat. Dapatkan ke dokter. Apakah langsung pragol, antidin, cukran, segala macam. Siapalah dok, aku nak berangkat haji dok. Tolong obat resepkan selama 1 bulan. Supaya sekali lagi jangan penyakit ini menjadi penghalang ibadah kita. Ya, kalau kita tidak biasa makan pedas, jangan makan pedas. Tidak apa-apa, di Mekah ini seluruhnya bagus, kata dokter makan baik, makan. Kalau kita sehat. Sama dengan makan udang, misalnya kan ada yang alergi udang. Ada yang alergi cabai rawit,
Jadi betul-betul gitu. Ada yang alergi cabenya, ada juga yang alergi yang paling parah itu apa? Yang banyak makan masakan Mumbai, nah masakan bini dia itu selalu. Ya. Akhirnya jadilah bini kita menjadi pembantu di sana, pada sama-sama ibadah. Kalau tolong tidak diperebutkan oleh bini yang tidak kena rasanya. Nah, itu ya. Jangan itu bawa-bawa nih yang biasanya banyak gagal, kan? Anda ke baju, dan minta pasang gitu. Jangan. Itu sama-sama ibadah jadi tamu Allah. Kalau pajak itu cuci dewek. Tapi kamar orang masing-masing. Ya. Tapi aku udah ngomong ke Mak Jano atau itu kamar khususnya tanya dengan Ismail ya. Karena ketemu dalam sebulan tak ketemu lah penipu lah kepala kan sakit pula ini ya. Nah, itu. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang karena ketidaktahuan kita yang sebetulnya bisa banyak bertanya. Jangan malu. Di sana ada petugas kesehatan, di sana ada pembimbing kita, ya. Mudah-mudahan ini dapat menolong kita untuk menjalankan ibadah ini. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Dan saya sungkan beliau ini multi talenta. Mungkin di luar kesehatan beliau juga bisa jawab. Ini Satu lagi. kalian dari kopi tahun cucu pendiri pesantren Sri Bandung, cucu Kiai Anwar Sri Bandung. Dia barangkali tahu tentang. Silakan tanya. Masih ada lagi Pak? Silakan di belakang tadi saya berdiri. Ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jauhari Pak. Tadi kami amati bahwasanya Pak Dokter menjelaskan berbagai macam obat ya seperti kami dan obat perlu. Saat kita memakai ikram itu ada larangan sudah mulai Pak ya. Terutama barangkali kami ini rata-rata sudah lansia. Kadang-kadang tiba-tiba spontanitas terjadinya gatal. Kayak mendadak itu kadang-kadang refleks atau bergaul. Saya kami tanyakan Pak, apakah ada pada saat kita memakai ikram itu obat supaya tidak mendatang? Terima kasih Pak. Ya. Ini biasanya orang gatal ini biasanya waktu masih muda kan sudah gatal. Ya. Tapi ini benar ini, ya. Yang namanya gatal, yang namanya kencing dan tahan, sering kecut gitu ya. Ini banyak sekali kata godaan gitu ini, ya. Yang namanya dikenal terasa langsung, yang biasa tidak gatal ya. Baju gatal apalagi orang biasa gatal, ya. Oh, gaul dengan tiang ini kan. Yang pentingnya bagaimana caranya pegawai ini jangan menghilangkan apa namanya larangan dari berikhram gitu. Jadi bisa gatal di bulu-bulu, mungkin bulu disabun itu tadi tanya dengan baik. Kalau yang lain boleh main. Gatal dengan sesuatu yang tidak sampai memicu terjadinya mencabutnya bulu atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, obat tadi itu ada dua macam, ada obat gosok, ada obat makan. Kalau obat makan, insya Allah ada larangan. Obat makan banyak begitu dokter minta obat gatal, positriden atau yang lain. Nah, yang harus hati-hati adalah obat gosok. Kan kita tidak boleh pakai parfum kan? Kadang-kadang obat gosok itu ada wangian di situ. Nah ini harus kita carilah obat-obat gosok yang tidak pakai wangian. Itu pakai itu mungkin menyalahi apa namanya ibadah kita. Ya. Sama dengan misalnya minyak angin segala macam itu. Nah sedikit aku ngomong soal minyak angin, minyak gosok ini mau ngomong ibu-ibu. Sekali lagi kita punya prinsip, karena keluarga kita sudah berbeda, dalam satu kamar itu ada 6, ada 8, ada 10, hati-hati memakai obat gosok. Karena tidak seluruh orang senang dengan bau obat gosok itu. Ada minyak ular, ada minyak segala macam kan, itu tidak tahan dong. Pernah kecium ya, jangan sampai kita itu membuat orang lain sakit. Gitu. Jadi tolong cium-cium dulu, carilah obat gosok yang tidak kasih bau, sehingga kita tidak mengganggu orang lain. Itu tadi, kadang-kadang digosokkan Pak ya. Jadi obat gatal insya Allah mudah itu solusinya. Tapi itu tadi, kalau memang gatalnya kurang ke depannya, obat ada sekarang. Tidak, ngomong dengan puskesmas, Pak, aku ini kurapan. Ya.
itu mengganggunya. Tidak, setiap kali kita gosok tadi, makanya ngomong contoh misalnya gatal itu, apalagi memang gatal karena cuaca, Pak. Alergi kan? Ada orang yang tahan dingin, dia gatal, atau ada orang yang karena dia panas, berkeringat, dia jadi gatal. Saya, Pak, termasuk orang yang tidak tahan dingin. Jadi kalau sudah mulai dingin, itu keropeng kalau kulihat. Jadi aku jalan dingin. Alergi. Nah, alergi ini tidak kasih obatnya, kecuali obat alergi. Dan menghindar dari penyebab alergi itu. Sama dengan kita alergi udang, jangan makan calung, kan? Kasih. Makanlah yang tanpa udang. Itu Pak ya. Nah, saya konsultasi, kalau ada obat makannya bisa dibayarkan. Yang lain silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan vaksin, Pak. Kapan vaksin ini bisa kami laksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi biasanya begini, vaksin itu dia mempunyai efek kalau sudah dilakukan beberapa. Jadi tidak bisa kamu dengan obat demam, suntik baru hilang demamnya. Biasanya minimal 2 minggu. Kalau lamanya bisa sampai tahun. Bahkan kalau ada yang buat umroh 6 bulan yang lalu sebenarnya tidak perlu vaksin meningitis misalnya seperti itu kan. 3 tahun, nah itu 3 tahun sekarang. Kalau 3 tahun kita sudah divaksin meningitis, ada buktinya, buktinya itu tidak perlu pakai vaksin lagi. Tapi pengetahuan saya umumnya dari vaksin-vaksin tertentu itu paling lambat 2 minggu sebelum berangkat. Paling lambat 2 minggu paling supaya sampai di sana vaksin itu sudah mempunyai daya pelindungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahas masalah makanan ya, Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah kita kan di panas susu itu dapat makan. Dan terkadang saya dengar dari info dapat makan pagi, jadi tersisa atau tidak dimakan bahkan sampai siang. Siang tidak dapat lagi. Ya makan. Nah, kira-kira beberapa jam jarak makanan diterima itu harus dimakan. Apakah ada batas waktu? Karena ini jadi masalah kalau seandainya makanan itu rusak. Ya, karena sayang tidak dimakan, disimpan sampai makanan pagi malam baru dimakan. Lalu terjadi diare, ini jadi masalah. Itu Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini terutama untuk ibu-ibu. Begitu sayang biasanya, sayang ini ketelok ini. Jadi yang harus kita sadari bahwa terus terang memang dalam hal kesehatan ini, persiapan pencegahan kesehatan ini kelihatannya kerajaan Arab Saudi itu juga sedikit lebih maju dari kita, terutama soal penjagaan makanan. Ya, kita di sini yang ada kedaluarsa itu biasanya makan makanan kemasan. Kalau misalnya informasi dari barusan dari Ustaz Ismail bahwa di sana itu makanan kita pun sudah ada baik sebelum tanggal sekian, ya. Hanya berlaku jam sekian. Jadi dia sudah menilai baik sebelum jam sekian. Sama seperti kita beli roti kan, ini cuma pajak tahan 2 hari, pajak tahan sehari. Di sana itu tolong diperhatikan itu. Namun di samping yang sudah dicatat di situ, kita harus memperhatikan makanan itu secara fisik. Karena idealnya itu yang ditentukan sampai jam sekian itu adalah kalau memang pengemasannya dan penyimpanannya itu sesuai dengan standar. Dia. Jadi bisa disimpan di kulkas sekian jam, sekian ini gitu ya. Kalau terjadi kerusakan atau sudah mulai ada perubahan warna, ada bau, terutama cium baunya itu, kalau memang sudah ragu gitu, atau kelihatan bentuknya tuh agak kuning, tidak usah dimakan. Ya. Lebih aman tidak usah dimakan daripada kita makan, kita ngomong sayang mubazir ini, tapi kita sayang duit 10.000, tapi berobatnya sampai 100.000.
Jadi betul-betul ini harus dijaga soal makanan ini. Yang terbaik adalah kalau dia dijual pagi, habiskan waktu pagi. Jangan disimpan-simpan. Nah, itu beda porsi antara makan itu dengan makanan umum biasa kan. Itu biasanya makan nasi sejumput, bisa banyak. Biasa kalau banyak diungkapkan. Kecuali kalau kita ada penyakit tertentu. Kalau kita diabetes, ya, walaupun ada juga apapun, kita batasi dengan penyakit-penyakit kita tertentu, ya Pak ya. Saya kira itu yang paling penting masalah makanan ini. Makanan ini adalah obat. Kalau kita tidak makan, kita mungkin sakit. Tapi sebaliknya, kalau kita makan sesuatu yang memang tidak layak, itu hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita juga sakit. Itu ya, saya kira. Terima kasih. Pak Dokter, ini ada 2 pertanyaan dari WA ya. Ini sekedar untuk berbagi pengalaman tentunya. Bahwasanya di tahun 2022 kemarin, pas dia berangkat haji, dia ini kan melaksanakan vaksin influenza. Nah, ketika balik haji, rupanya itu kena flu cepat. Nah, terus 2020 dia kan umroh. Nah, bahkan dia tidak melaksanakan vaksin. Dia terkena flu tapi tidak sehebat ketika dia melakukan vaksin influenza. Ini pas solusinya Pak Dokter. Terus yang kedua Pak Dokter, ini kaitannya dengan istiqomah kesehatan. Ada pengalaman ini bahkan jemaah haji kita yang ada di Palembang ini bahkan lagi puncak pesawat. Bahkan disuruh turun oleh di kesehatan pada waktu itu ya KKP. Alasannya bapak itu terindikasi penyakit ginjal, cuci darah. Terus ada lagi ketika di Mekah, jemaah haji ini sebenarnya tidak istiqomah. Dia ini adalah demensia. Nah ini tahu-tahu dia ini bisa berangkat. Nah yang ingin ditanyakan oleh bapak ini, kira-kira cak mana nih yang sebenarnya sistem istiqomah kita ini kan? Sebenarnya mereka ini yang tidak layak berangkat, harusnya yang tidak layak berangkat. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Jadi masalah vaksin tadi itu aku kasih contoh lebih kurang sama dengan kita vaksin COVID dulu. Ada yang kita kena vaksin atau masih kena sakit kan? Ada bahkan lebih berat lagi. Ada yang sampai meninggal setelah vaksin dan banyak itu bentuknya kan. Kenapa? Karena yang namanya vaksin ini itu upaya kita untuk melindungi dari penyakit. Tidak selalu bisa melindungi 100%. Namun ada yang kita punya rumah kan, nggak dikunci, pakai pagar, pakai apa, masih banyak baik kemalingan. Kalau palingnya lebih kita rumah polisi banyak kemalingan kan, bagi kita misalnya. Sama dengan penyakitnya. Ya. Dan yang harus diingat, seperti saya sampaikan tadi, vaksin influenza itu tidak bisa melindungi semua virus dan bakteri. Dia paling-paling ada virus, ada limo, misalnya gitu kan. Ada kemungkinan yang pertama tadi, dia sakit flu berat itu kena kuman yang bukan dilindungi. Sementara 3 tahun kemudian kena flu tapi bukan karena kuman yang itu. Jadi itu kan salah satu upaya pencegahan kita. Jadi jangan nyesel aku vaksin bayar 340.000 masih sakit juga. Kalau itu kan namanya usaha gitu. Kan? Kalau kita ada nyesel itu, nyesel aku mau cipit itu masih paling kurang gitu kan. Kalau itu memang wajib kalau kita buka apa jadi gitu. Ini masalah apa namanya vaksin. Kemudian yang kedua ini juga menarik masalah istiqomah dan dia. Jadi kan aku ngomong dari awal bahwa petugas kesehatan kita ini ya selalu berusaha membantu caranya bapak ibu itu bisa berangkat. Ya, dan nanti petugas kesehatan enak menghalangi kalau pajak jangan berangkat. Nanti. Ya, jadi itu bedanya waktu saya kasih contoh pemeriksaan kesehatan anak pegawai dengan pemeriksaan kesehatan anak haji. Kalau pemeriksaan kesehatan anak pegawai biasanya kalau ada sakit tidak boleh pegawai. Gitu ya. Harus berobat dulu, harus ini dulu. Kalau pajak berangkat. Ada pegawai. Kalau petugas kesehatan waktu berangkat ini, kalau pajak mama caranya bapak itu berangkat. Ini sedikit perbedaan antara petugas kita di sini dengan petugas di Arab Saudi.
Mereka lebih tegas sebetulnya. Yang benar itu tuh berdasarkan hal di sana. Oh ini seharusnya tidak berangkat. Ini contoh tadi kan, yang buka kaki jatuh tinggalan tahun-tahun ternyata berangkat kan. Sebetulnya ini kekurangan dari kita. Petugas kesehatan kita tidak sampai hati. Kalau nggak tahu, aku tak berangkat. Kalau banyak mati di sana, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi lalainya. Sampai di sana, memang tidak banyak cuci darah. Karena kulit kita, tak bisa cuci darah. Kita takut. Nah, jadi bagus ya, kalau mengajukan, itu tuh sudah banyak baca yang tak boleh berangkat ini, dan boleh berangkat ini, masuk DVC, dan boleh berangkat. Takut sebulan kan di sana. Tapi kalau banyak itu masih mereka yang berangkat. Nah, yang paling bagus itu adalah kesadaran dan keikhlasan dari diri kita masing-masing. Bahkan kalau pajak itu kayak bertanya dok, misalnya bapak aku ini penyakit ini demensia, jalan hilang, kalau berjalan balik lagi, gitu ya. Dan lupa, demensia itu lupa. Mana dokter itu sebaik-baiknya? Biasanya dokter akan menganjurkan lupa pakai obat dulu. Kalau lagi masih lupa, sebaiknya dokter berangkat. Itu yang paling bagus. Itu dia jangan kita berejo. Kita tolong KBIH, tolong ejo tadi. Tolong tutup PIH-nya. Bisa anda ditolak waktu hati kita ditolak, waktu di pesawat kita ditolak. Sekarang untuk tidak diturunkan waktu jalan dulu kan? Ngobrol, jalan sampai yang itu jalan selalu diturunkan waktu berangkat naik sepur kan? Naik sepur ke Ligau, kita tidak bayar karcis, diturunkan publik, supaya kampung, berangkat balik nanti kampung itu kalau yang nak ngobrol aja kan, kita pakai karcis. Itu kilo aja sudah berangkat atau dipaksa di BPK. Jangan itu. Jadi kalau bisa betul-betul kita betul-betul siap untuk berangkat, konsultasikan ke dokter, jangan masuk dokter. Karena dokter itu kan akan sampai hati. Lagi paling-paling paling itu dia ngomong kan. Itu pikir ya. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan Pak Dokter terkait dengan hasil pemeriksaan diagnosa sementara terdapat cairan dalam paru-paru, sehingga diperlukan sampel darah. Sementara sampel darah ini tidak dapat diperoleh, mungkin sulit menurut pihak. Bagaimana solusinya? Kemudian pertanyaan kedua, ini kaitannya berkaitan juga dengan gigi, hati, dan umroh. Bila di tanah suci mengalami sakit keras, apakah tetap harus menjalankan rangkaian tahap manut ibadah haji, atau ada yang bisa rangkaian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, masalah sakit paru ini memang kalau dia ternyata penyakit menular, biasanya tidak ditolak untuk berangkat. Ini harus dibuktikan betul bahwa dia tidak penyakit menular. Kalau dia penyakit menular, biasanya dalam waktu 2 bulan tidak bisa diobati sehingga dia tidak menular. Walaupun dia tetap harus makan obat selama 6 bulan. Dia orang-orang sakit paru, TBC, kalau dia sudah makan obat sebulan, 2 bulan, dia sudah tidak keluarkan lagi. Yang jadi masalah, tadi seperti kata Bapak tadi, nah membuktikan bahwa dia TBC atau bukan. Makanya harus periksa dahak, supaya kalah dahak ini buat banyak cara. Dokter tadi akan kasih obat batuk, memberikan minum yang cukup, sehingga betul-betul dahak ini kuat. Sekarang memang sudah ada pemeriksaan lain yang dari darah, tapi itu untuk melihat itu ya, genetiknya. Jadi tetap masih bisa diupayakan kalau memang cairan itu bisa ditarik, disedot, dan itu diperiksa. Itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita sekarang sehat, sampai sana kita sakit berat? Jadi nanti biasanya dari kloter dari KBIH akan memberikan saran mana ibadah-ibadah yang bisa harus kita lakukan, yang tidak boleh tidak, mana yang bisa dihindari. Biasanya ibadah-ibadah sunnah kita sudah lakukan, tapi yang namanya ibadah wajib tetap dapat dilakukan dengan berbagai bantuan. Ya, berbagai bantuan. Kalau kita sekarang kan sudah lebih mudah. Untuk tahu bulan umroh kita sudah bisa pakai kereta, bisa pakai GoCar, bisa segala macam itu sudah bisa dilakukan. Bahkan untuk berhaji di Arafah pun bisa disafarikan. Jadi bisa naik mobil, bisa naik pesawat. Tentunya kalau sudah sampai di sana,
selagi dia masih ada nyawa, insya Allah masih bisa dilakukan. Ya, kalau memang sudah tak bernyawa lagi, tambah bagus dia dikubur sendiri. Nah, jadi artinya jangan susah dan jangan dipikirkan wah itu. Ya. Pokoknya kalau aku berangkat, kalau sampai ke Mekah, insya Allah kita bisa melakukan ibadah. Ya, tinggal kita menjaga kesehatan. Yes. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, saya akan berikan sekilas tentang kesehatan hati yang tentu tadi sudah disampaikan semuanya tentang UPR. Tapi perkembangan terakhir untuk kesehatan haji ini secara sekilas tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun perubahan dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji. Bahkan pelantikannya itu baru kemarin, baru 2 hari yang lalu. Itu yang sifatnya ada PLT, baik kanwil, ada 8 kanwil. Petugas atau Kementerian Haji sendiri baru dilantik pada hari Kamis kemarin. Jadi betul-betul kondisinya tegang. Sementara undang-undang yang dikeluarkan tentang haji sudah berjalan duluan. Dan orang-orang yang terlibat di haji tahun ini, terutama di kementerian, jadi eselon 1 dan eselon 2 itu sebagian, mohon maaf, barangkali ada sebagian yang kaku, kalau saya sampaikan tidak terlalu dalam mengenai haji, barangkali beliau sudah sangat bisa belajar dari segala aspek, tapi terlalu kaku dengan aturan atau undang-undang yang dikeluarkan, yang dikaji oleh DPR dan termasuk Kementerian Haji. Juga barangkali nanti ada permen sebagai penjabaran dari undang-undang itu, aturan pelaksanaannya. Antara lain, sekarang kan kita bicara soal kesehatan. Tapi semua aspek, semua tahu, dan itu menurut kami sangat mengalami kesulitan bagi jamaah haji. Bayangkan, Sumatera Selatan kloternya sebanyak 455 jamaah satu kloter. Hanya 1 petugas haji di dalam pesawat itu dan 1 orang dokter atau perawat. Melengkap dokter atau dokter melengkap perawat. Dan 2 orang PhD. Yang diharapkan yang satu-satunya dari KBI. Sementara undang-undang sangat menyulitkan. Ini yang kami rapat kemarin mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat di Jakarta. Undang Menteri, yang datang Wakil Menteri dan semua dirjen-dirjen datang dari Pemerintahan. Itu yang kami bahas. Semua kuota haji, kepunyaan pembimbing, karena ada aturan berangkat haji itu setelah 18 tahun. Itu pembimbing terpilih. Satu-satu yang bisa diharapkan peluang untuk mendapatkan keberangkatan bagi pembimbing, yaitu kuota pembimbing yang seluruh Indonesia hanya 685 orang. Sumatera Selatan kebagian 22 orang. Dibagi dalam jumlah KPH yang cukup banyak, tapi persyaratannya mempunyai jamaah 151 orang. Kalau kita bicara dari jumlah 203.000 jamaah, dibagi 685 pembimbing, itu setiap pembimbing membawai 300 orang, 299 sekian, kurang 300 orang. Ini saya tidak tahu bagaimana cara orang
menganalisa, mengkodok sehingga terbit undang-undang itu. Mudah-mudahan pada pelaksanaan ada kebijaksanaan. Tadi malam juga saya mudah orang bicara soal itu juga. Kesehatan, bayangkan hanya satu dokter atau perawat dan tidak ada lagi namanya kesehatan di sektor atau di IHI yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi tidak terima itu. Jadi Arab Saudi tidak membolehkan ada tim kesehatan membuat apa semacam alat apa tempat untuk seperti selama ini setiap sektor ada itu. Dokternya apa itu tiket 24 jam. Itu Arab Saudi tidak demikian. Bahkan ambulan Indonesia tidak boleh beroperasi. Dengan ketetapan Arab Saudi menyatakan siap melayani semua jamaah yang sakit. Jadi begitu ada jamaah yang sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak boleh ditangani di hotel. Dan itu tidak boleh didampingi. Tadi kan ada kita bisa tidak didampingi, tidak boleh didampingi. Ini kalau orang kita, kalau tidak ada pendamping itu, sakitnya bertambah. Sakitnya bertambah. Untuk itulah, Bapak Ibu ikhlaskan hati kita dan diri kita atas ketetapan istiqomah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Karena itu barangkali adalah salah satu keputusan Allah. Allah pasti memilih yang terbaik untuk kita menurut Allah. Daripada kita minta yang terbaik menurut kita, yang pada akhirnya menurut Allah tidak begitu baik. Yang ada itu konsultasi dengan dokter, bahwa obat cetak di situ, sehingga dokter dan bingung, oh ini sudah ada bawa obatnya. Jadi semua, kalau obat dari bayangkan selama ini, saya berangkat haji saya sudah sampaikan sejak tahun 2000, tahun alif dulu, itu begitu turun di Jeddah, obat yang dibawa oleh dokter itu tidak open. Kalau sekarang, begitu datang baru ada obat, itu pun di request. Dapatnya hari ini sakit, dapatnya besok atau lusa. Nah, itu betul-betul istiqomah Islam di sekarang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan itu betul-betul orang-orang yang mempunyai kesehatan yang betul-betul memenuhi syarat. Termasuk tadi apakah mungkin orang yang disebutnya kelihatan baik tapi sampai di sana dia demensia. Sistem baru ini ada lebih kurang 20 pertanyaan. Kalau saya tidak salah itu yang akan dikeluarkan, yang itu akan membuktikan apakah calon ini demensia atau tidak. Apabila itu terbukti demensia, jangan sakit hati, jangan kecewa untuk tidak diperankan. Jadi ketetapan ini bukan hanya ketetapan Indonesia, ketetapan Arab Saudi juga. Satu-satunya harapan kita berharap, di samping kita berusaha untuk menjaga kesehatan, kiranya Allah melindungi kita dari penyakit. Mudah-mudahan kita orang daerah terutama ya, mohon maaf, kita orang daerah, tadi ada pertanyaan bagaimana makan expired, makanan expired. Di sana telur pun ada expired. Beli telur ada mereknya. Baik, berakhir pada tanggal sekian. Apalagi beli makanan, itu ada expired bersifat. Tapi untuk kita daerah, terutama, mohon maaf, saya sendiri, orang yang dari dusun, yang dulu jawinnya nangkap tiba, sambil film minum, masih kuat. Jadi imunnya kuat. Jadi tergantung dengan fisik masing-masing. Kalau terpaksa makan nasi masih kenyang, tidak sakit. Insya Allah. Suruh dasar harus minum banyak ini. Kalau anak aku minum, atau cucu-cucu kita minum banyu yang tidak steril, langsung bereaksi di tubuh.
Kalau mau semua itu insya Allah minum baju subuhnya aman, insya Allah. Apalagi yang sudah ditadikan. Jadi makanan cukup baik, insya Allah. Dan itu siapkan fisik dan mental, terutama mental. Percayalah apabila mental kita kuat, fisik kita jadi semangat kita kuat dan imun jadi kuat. Tapi kalau kita sudah lemah semangat, imun kita turun, penyakit cepat masuk. Itu bisa dibuktikan. Walaupun tidak katakanlah secara medis, secara kebiasaan, apabila orang itu kuat, penyakit juga jarang menyerang. Contoh soal, saya waktu musim COVID, saya tidak tahu teman saya itu COVID, itu pelukan, paritan bersama kejadian itu, pelukan, dan dia COVID. 2 hari yang kedua itu, udah ya, tapi aku udah ke dokter, udah kemana. Karena pada saat itu, aku lagi bangun sekolah di Jakarta Barat. Yang itu menjemur tuh di tempat panas. Cuma yang rasa gak enak itu berdua hari. Setelah itu selesai. Nah, itu artinya tergantung dengan fisik masing-masing. Mudah-mudahan kita semua nanti fisik yang kuat, persiapkan diri dengan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Katakanlah yang nanti masalah paru-paru, yang soal tadi apa itu? Soal mau operasi. Betul apa yang disampaikan dokter, saya sependapat untuk ditunda. Kenapa? Istiqomah itu, pencetoran itu dalam 2 minggu ini, dalam 3 minggu ini, berapa 10. Karena tahun ini berbeda, tahun dulu sampai kloter terakhir masih bisa keluar bisa. Artinya, orang-orang yang terlambat masih bisa diusulkan. Tahun ini 2 hari sebelum lebaran, semua bisa sudah close oleh Arab Saudi. Jadi berarti sebulan sebelum mereka bisa sudah ditutup. Jadi siapkanlah dari sekarang untuk kesehatan, untuk katakanlah istiqomah itu, dan termasuk kesehatan kita sendiri. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Kadirat tersebut, 3 hari kemarin di Jakarta, memang mudah-mudahan haji Indonesia ini ke depan sama dengan haji-haji negara lain. Bayangkan tahun kemarin 700 orang yang meninggal, itu 350 dari Indonesia. Dari seluruh Indonesia 350. Saya sebelum kami masuk ke ruang tunggu apa namanya itu di Bandara King Abdul Aziz pada itu becek, itu di depan kami ada orang Afrika. Tak maaf pada saat itu masuk ke ruangan, datang bau ke ruangan itu kan. Tapi orangnya semua sehat. Dan seperti itu saya bayangkan, mungkin tua-tua tapi sehat. Kalau Indonesia mencapai seperti itu, insya Allah tidak ada lagi kesulitan masalah pelaksanaan. Mudah-mudahan seperti itu. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita, dan juga tentu kita mempersiapkan diri dalam segala hal. Mudah-mudahan saja apa yang Bapak Ibu tadi percaya, setiap kesulitan ada kemudahan janji Allah. Setiap kesulitan ada kemudahan, tidak perlu diratapi. Itu janji Allah. Kesulit apapun kita, ada pintu keluar yang baik untuk kita jalan. Dan tidak perlu kita berputus asa, karena usaha itu juga tidak menyelesaikan masalah. Karena kan sekedar itu tambahan. Apakah masih ada pertanyaan tentang pertambahan ini? Kalau tidak ada, kita barangkali tutup, karena sudah menjelang jam 9. Jangan kita masih ada 30 menit lagi. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Walaupun masih ada yang disampaikan. Itu jelas ya.